Anak-anak, hari ini kita belajar dan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu. Oke, pembelajaran kita lanjut organ gerak hewan pada pembelajaran 2. Simak baik-baik. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Hewan peliharaan Edo adalah kelinci. Oke, anak-anakku, perhatikan baik-baik cerita tersebut. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci milik kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Gambar kedua, Pak Rudi dan Edo memberikan makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Gambar yang ketiga adalah Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Gambar keempat, semakin lama diamati, tingkah laku kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar. Sekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci melompat, berlari, dan berdiri dengan... Gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Ini adalah gambar ilustrasi foto dan gambar ilustrasi tangan. Ragam gambar ilustrasi, contohnya adalah cergam, cerita bergambar, komik, pamflet, cover buku, kartun, gambar kartun, dan gambar karikatur. Ini adalah contoh. Ibu akan jelaskan satu-satu. Cergam itu intinya adalah narasi, sedangkan gambarnya hanya sebagai ilustrasi pelengkap. Terus yang kedua adalah komik. Gambarnya berurutan yang membentuk ilustrasi. Pamflet, selebaran berupa tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak, bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca. Yang ketiga, cover atau sampul buku. Cover merupakan kulit atau sampul pada buku. Kartun, gambar lucu yang mewakili satu tokoh, karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu. Yang keenam, karikatur, gambar yang penggambarannya dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek karikatur, tidak membentuk jalinan cerita. Oke, anak-anakku, langkah membuat gambar ilustrasi adalah, perhatikan baik-baik. Yang pertama, gagasan, bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukan adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Yang kedua, sketsa. Sketsa itu rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang ketiga, pewarnaan. Pewarna yang dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasinya sendiri. Kemudian, media gambar. Media gambar yang digunakan di sini pada gambar ilustrasi, yang pertama alat gambar, dan yang kedua pewarna. Alat gambar boleh kanvas, kain, kertas, kaca, komputer. Sedangkan media pewarnanya adalah pensil warna, cat air. Oke. Yang Ibu jelaskan soal tugas yang kemarin masih ada yang salah, yang kurang lengkap.
Perhatikan, ini adalah kelinci. Organ geraknya adalah kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang daripada kaki depannya. Jadi kalau kelinci organ geraknya itu kaki. Kemudian yang dua adalah ikan. Organ geraknya adalah sirip. Sedang ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Fungsi utamanya sirip adalah membantu ikan untuk berenang. Sirip ikan terdiri sepasang bagian kanan dan kiri, serta sirip ekor yang ada di belakangnya. Lanjut, sirip yang ini yang mendorong ikan untuk bergerak maju ke depan, berbelok, dan memutar balik. Itu fungsinya sirip. Kemudian katak, organ geraknya adalah kaki. Kaki katak memiliki selaput di antara jari-jarinya yang berfungsi untuk membantu katak dalam berenang. Otot kaki belakang pada katak sangat kuat sehingga katak dapat melakukan gerakan melompat lebih jauh dan cepat. Kemudian hewan ada yang burung yang tidak terbang. Pada burung yang tidak dapat terbang, misalnya burung unta, kakinya ini sangat kuat, digunakan sebagai alat gerak utamanya. Sedangkan burung yang terbang, alat gerak utamanya adalah sayap. Burung bergerak dengan cara mengepak-ngepakkan sayapnya sehingga bisa terbang di udara. Jadi burung itu organ geraknya sayap dan kaki. Yang terbang sayap, yang tidak terbang kaki. Oke, kita lanjut. Otot perut yang digunakan ular sebagai organ gerak. Ular bergerak menggunakan tulang belakang dan tulang rusuk yang dibalut dengan otot yang lentur dan kuat sehingga ular bisa bergerak. Dengan bentuk tubuh yang banyak ruas belakang menyebabkan ular bergerak dengan cara berliuk-liuk badannya ke kanan dan ke kiri dengan cepat atau melata. Melata itu seperti, lihat, perhatikan ular kalau berjalan di tanah. Kemudian kadal, organ gerak kadal itu adalah kaki. Kadal merupakan reptil yang bergerak dengan menggunakan 4 kaki. Fungsinya dapat membantu kadal berjalan di daratan maupun berenang di permukaan air. Oke anak-anakku, masih ada hewan yang lain. Kambing mempunyai 4 kaki. Organ geraknya adalah kaki yang digunakan untuk berjalan berlari. Ada beberapa yang mengumpulkan tugas gambar hewannya. Ada ayam, ada ular, ada apa ya? Semua itu punya organ gerak. Sudah jelas yang dimaksud organ gerak adalah alat yang digunakan untuk bergerak atau berpindah tempat. Untuk tugasnya silahkan ditunggu ya.